Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YMYM 28 yang dimuliakan Allah. Setiap orang dapat memaksimalkan adanya pahala dan kenaikan yang paling besar dalam Islam, namun banyak orang yang beramal kebaikan dan amalan-amalan soleh, tetapi pahala amalannya tersebut terhapus seketika. Apa saja di antara amalan-amalan yang bisa membuat sirna dan menghapus pahala kebaikan seorang muslim? Berikut penjelasannya, 13 jenis amal yang sia-sia dalam Islam. 1. Beramal namun murtad keluar dari agama Islam. Sebagaimana dalam firman Allah, yang artinya, barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya kemudian mati dalam keadaan kafir maka mereka itulah orang-orang yang terhapus amalannya di dunia dan akhirat. Dan mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal berada di dalamnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 217. 2. Beramal namun melakukan syirik besar. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Quran Surah Al-An'am ayat 88 yang artinya, seandainya mereka menyekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Dalam firman lainnya yang artinya, dan sesungguhnya telah diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad, dan kepada nabi-nabi, yang sebelum engkau, jika kamu berbuat syirik kepada Allah niscaya akan gugur terhapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Quran Surah Az-Zumar ayat 65. 3. Beramal namun riya dan sum'ah. Riya, atau sum'ah ini pasti akan menghapus amalan yang dilakukan atau diceritakan dengan tujuan agar dipuji dan disanjung oleh orang yang melihat atau mendengarnya. Dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, artinya, aku paling tidak butuh pada sekutu-sekutu, barang siapa yang beramal sebuah amal kemudian dia menyekutukanku di dalamnya maka aku tinggalkan dia dan syiriknya. Hadis riwayat Muslim nomor 2985. 4. Beramal bukan karena Allah. Imam Nawawi rahimahullah berkata, maknanya adalah aku tidak butuh pada persekutuan dan yang lainnya, barang siapa beramal sesuatu untukku dan untuk selainku maka aku tidak menerimanya, bahkan aku meninggalkannya untuk yang lainnya itu. Maksudnya yaitu amal orang yang melakukan riya, adalah batil dan tidak ada pahala di dalamnya, serta dia berdosa. Syarh Sahih Muslim 9 nomor 370. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4204, Rasulullah mencontohkan bahwa riya ini yang merupakan syirik kecil, syirik khafi tersembunyi, seperti orang yang berdiri sholat lalu memperindah salatnya demi dilihat dan dipuji oleh orang-orang yang melihatnya. 5. Amal dengan alman, mengungkit-ungkit sedekah, dan al-aza, menyakiti perasaan penerima tatkala bersedekah, maka pahala sedekahnya terhapus. Sebagaimana dalam firman Allah yang artinya, hai orang-orang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Quran Surah Al-Baqarah ayat 264. 6. Amal dengan bersumpah atas nama Allah, bahwa seseorang tak akan diampuni. Dalam hadis dari Jundub radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengisahkan ada seseorang berkata, demi Allah, Allah pasti tidak akan mengampuni si fulan. Maka Allah Ta'ala berfirman, artinya, siapakah yang bersumpah atas namaku, bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan, sesungguhnya aku telah mengampuni si fulan, dan aku menggugurkan amalmu. Hadis riwayat Muslim nomor 2621. 7. Beramal demi untuk mendapatkan ganjaran dunia semata. Allah Ta'ala berfirman, artinya, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat, kecuali neraka dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surah Hud ayat 15-16. 8. Melakukan amalan haram tatkala sendiri atau sepi. Sebagaimana dalam hadis yang artinya, sungguh saya telah mengetahui bahwa ada suatu kaum dari umatku yang datang pada hari kiamat dengan membawa kebaikan sebesar gunung Tihamah yang putih, lantas Allah menjadikannya sia-sia. Sauban berkata, wahai Rasulullah, sebutkanlah ciri-ciri mereka kepada kami, dan jelaskanlah tentang mereka kepada kami, supaya kami tidak menjadi seperti mereka sementara kami tidak mengetahuinya. Beliau bersabda, sesungguhnya mereka adalah saudara-saudara kalian dan dari golongan kalian, mereka salat malam sebagaimana kalian mengerjakannya, tetapi mereka adalah kaum yang jika menyepi tidak ada orang lain yang melihatnya, dengan apa-apa yang diharamkan Allah, maka mereka terus segera melanggarnya. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4245. 9. Merasa senang dengan membunuh seorang muslim, apalagi soleh. Dalam hadis sahih, barang siapa yang membunuh seorang mukmin, lantas bergembira dengan terbunuhnya ia, maka Allah tidak akan menerima taubat dan tebusannya hari kiamat kelak. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4270. 10. Melakukan amalan tanpa ada perintah dari Allah dan Rasulullah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya, barang siapa yang beramal tanpa ada perintah dari kami, maka tertolak.
Hadis riwayat Muslim nomor 1718. 11. Memelihara anjing untuk tujuan selain anjing penjaga hewan ternak, kebun, dan buruan. Sebagaimana dalam hadis yang artinya, barang siapa memelihara anjing, maka amalan solehnya akan berkurang setiap harinya sebesar 1 kirot. 1 kirot adalah sebesar gunung Uhud, selain anjing untuk menjaga tanaman atau hewan ternak. Hadis riwayat Bukhari nomor 2322 dan Muslim nomor 1575. 12. Durhaka pada kedua orang tua. Sebagaimana hadis dari Abu Umamah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah tidak akan menerima amal 3 golongan manusia yang bersifat sarfan, taubat atau hal yang sunnah, dan atlan fidyah atau tebusan, yaitu anak yang durhaka kepada kedua orang tua, orang yang suka memberi namun mengharapkan balasan yang lebih, dan orang yang tidak percaya dengan takdir. Hadis riwayat Imam Ibnu Asyim. 13. Tidak percaya takdir. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, demi Allah yang jiwa Ibnu Umar berada di tangannya, seandainya salah seorang memiliki emas sebesar gunung Uhud, lalu dia infakkan di jalan Allah, niscaya Allah tidak akan menerimanya sampai dia beriman kepada takdir. Hadis riwayat Muslim. Semoga kita terhindar dari hal-hal yang dapat membuat amal ibadah kita sia-sia. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat YM 28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.